wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Laili. Sekarang kita belajar tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Ini adalah tematik kelas 6, tema 6, muatan pelajaran PPKN. Dunia pernah mengalami peperangan yang dahsyat, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Peperangan ini berakibat anak-anak kehilangan rumah, kehilangan orang tua, kehilangan pendidikan, juga kehilangan tempat berlindung mereka. Karena itu, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 mengesahkan Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di seluruh dunia. Hak-hak tersebut adalah hak tumbuh kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan, tempat tinggal, makanan dan minuman yang layak, bermain, dan mendapatkan istirahat yang cukup. Hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup. Kelompok hak yang keempat yaitu hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Indonesia ikut meratifikasi atau mengesahkan Konvensi Hak Anak melalui Kepres nomor 36 tahun 1990. Sekarang kita lihat kewajiban anak. Anak adalah seorang siswa, maka kewajiban siswa yang paling utama adalah belajar. Dan ada juga kewajiban siswa yang lain, yaitu taat kepada guru, kepala sekolah, dan peraturan sekolah. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru, maupun pelajar lainnya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Memberikan keterangan sakit atau izin dari orang tua jika siswa tidak masuk sekolah. Wajib mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. Tanggung jawab anak. Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan yang dilakukan bersama orang lain. Maka tanggung jawab dilaksanakan dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban, yaitu yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara. Hak warga negara juga harus sesuai dengan UUD 1945. Pada pasal 27 ayat 1, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Pada pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada pasal 28, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pada pasal 29 ayat 2, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai.
Pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak atas usaha pembelaan negara. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sekarang, kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 23A, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada pasal 27 ayat 1, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 30 ayat 1, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Sekarang kita lihat tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab sebagai warga negara dilaksanakan dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan UUD 1945. Apa sajakah tanggung jawab warga negara Indonesia? Antara lain, memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa supaya tidak berpecah belah. Sekarang kita lihat tempat pelelangan ikan atau TPI. Siapa sajakah orang yang berperan di dalamnya? Ada nelayan, pedagang, juru lelang, dan supir. Sekarang lihat halaman 108, buku tematik 5 tema 6 untuk kelas 5 SD dan MI Platinum 3 serangkai. Lihat tabel yang ini. Kamu akan belajar tentang hak dan kewajiban orang-orang tersebut. Nelayan haknya mencari ikan, pedagang haknya menjual barang dagangan, juru lelang haknya menawarkan barang, supir berhak untuk mengantarkan barang. Lalu kewajiban nelayan melestarikan lingkungan laut. Kewajiban pedagang menjual barang yang layak konsumsi. Kewajiban juru lelang menawarkan barang kepada setiap peserta lelang. Kewajiban supir mematuhi peraturan lalu lintas. Sampai sini dulu. Terima kasih sudah menyimak video Bu Guru. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.